Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Di dalam tata surya, pasangan berbaju putih berdiri di tengah ruang hampa saat mereka melihat jauh ke arah benda angkasa besar yang bersinar merah. Itu adalah bintang merah raksasa. Bahkan untuk bintang yang baru lahir, bisik Luo Feng, saat alam semesta asli memasuki tahap akhir, bintang ini akan menua dan berubah dengan cepat. Prosesnya akan jauh lebih cepat daripada evolusi bintang normal. Sangat cepat, itu akan mencapai tahap menjadi bintang merah raksasa. Petik 2. Apakah kamu tidak menyebutkannya sebelumnya? Di sampingnya, Susin berkata sambil tertawa, sekarang memasuki tahap akhir, asal mula alam semesta asli menyerap energi dari semua bentuk kehidupan dan benda langit. Secara alami, itu akan menurun lebih cepat. Dia menghela nafas. Selama bertahun-tahun tak terhitung, saat bintang mencapai akhir hidupnya, demi bumi, kami akan pindah ke bintang lain. Sekarang, bahkan bumi pun hilang. Luo Feng mengangguk dengan lembut. Belum lama ini, ketika bintang yang baru lahir ini, yang baru saja bergeser, mulai menua dengan cepat, banyak makhluk hebat dari denyut nadi bumi telah memutuskan untuk secara langsung memindahkan dunia leluhur mereka, bumi, ke alam semesta mini. Setelah mendapatkan izin Luo Feng, keputusan terakhir adalah memindahkan bumi ke alam semesta miniatur Luo Feng. Luo Feng akan menyisihkan area ruang khusus dalam alam semesta mininya untuk bumi, dan area ini akan menjadi lingkungan simulasi tata surya. Luo Feng menghela nafas lagi saat dia berbisik, era reinkarnasi lain akan segera berakhir, begitu saja. Saya masih bisa mengingat kenangan masa lalu kita, kenang Susin. Saat itu, kami hanya 2 siswa sekolah menengah di kota markas besar bumi. Tidak ada yang menyangka kita berdua bisa hidup sampai hari ini, hidup untuk menyaksikan hari ketika semua lautan mengering, dan bebatuan hancur menjadi debu, dan seluruh alam semesta akhirnya hancur. Luo Feng menunduk untuk melihat istrinya di sisinya. Suami istri itu saling berpandangan dan tersenyum. Dia berbalik untuk melihat bintang raksasa itu, merah dan bersinar. Itu cantik, sangat cantik, sama seperti matahari terbenam selama era bumi. Setelah sekian lama, alis Luo Feng berkedut. Susin tampak bingung ketika dia bertanya, ada apa? Kemudian, seolah-olah juga merasakan sesuatu, dia juga melihat ke kejauhan. Sesosok terlihat muncul di tengah-tengah ruang hampa yang jauh. Tak lama kemudian, sosok itu terbang ke arah mereka. Itu adalah Master Alam Semesta yang mengenakan jubah luar berwarna-warni. Kedua matanya bersinar dengan cahaya yang bahkan lebih berwarna dari pakaiannya. Dia adalah salah satu dewa binatang dari dalam sekolah dewa leluhur. Dia membungkuk hormat. Pemimpin gerombolan Bima Sakti yang terhormat, katanya. Saya di sini atas perintah 3 dewa leluhur. 3 dewa leluhur ingin menginformasikan bahwa alam semesta asli akan dihancurkan 3 tahun dari sekarang. Saya percaya bahwa pemimpin gerombolan Bima Sakti masih mengingat janji yang dibuat saat itu. Tolong pastikan untuk pergi ke istana dewa leluhur sebelum batas waktu 3 tahun habis, pemimpin gerombolan Bima Sakti. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Mengerti. Aku tidak akan memaksakan lebih jauh. Dewa binatang betina membungkuk lagi, lalu diam-diam pergi. Hanya tersisa 3 tahun. Susin menghela nafas pelan. Ya, 3 tahun. Luo Feng mengangguk. Susin memandang Luo Feng. Dia tahu bahwa saat era reinkarnasi ini berakhir, tidak akan lama sebelum Luo Feng pergi untuk mencoba mencapai terobosan reinkarnasi. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Batas waktu 3 tahun terakhir membawa peningkatan kecepatan di mana berbagai ras di alam semesta asli bergerak. Dalam menghadapi penurunan seluruh alam semesta asli, mereka harus pindah. 2 pemuda menaiki pesawat ruang angkasa yang baru saja akan lepas landas untuk seorang pelancong bintang yang jauh. Planet itu adalah titik berkumpulnya. Bahkan alam semesta yang asli akan dihancurkan, kata seorang. Saya sangat berharap bisa membawa lebih banyak teman bersama saya. Sayangnya, masing-masing dari kita hanya bisa membawa 10 orang. Berhenti meratap, kata yang lain. Seberapa besar alam semesta asli? Dan seberapa besar miniatur alam semesta? Sudah ditakdirkan bahwa 99,99999% orang yang naik tidak akan memiliki kesempatan untuk pindah ke alam semesta mininya. Kami adalah talenta yang diterima oleh Kerajaan Bima Sakti, yang memungkinkan kami membawa hingga 10 orang bersama kami. Itu adalah relokasi skala besar. Kriteria untuk relokasi ras manusia mengikuti urutan ini.
Pertama, semua penguasa sektor, petarung abadi, dan mereka yang lebih tinggi akan dibawa pergi. Berikutnya adalah bakat-bakat yang dipilih untuk diambil oleh 9 kelompok kekuatan besar, seperti Kerajaan Bima Sakti, Perusahaan Alam Semesta Virtual, Dojo Kapak Besar, dan Tepi Sungai Bintang Semesta. Beberapa talenta dari babak tertentu dari War of Talents yang belum diterima oleh pihak manapun tetapi telah menunjukkan kinerja yang luar biasa juga dibawa pergi. Kemudian, berdasarkan seberapa tinggi atau rendah kemampuan mereka, mereka dapat membawa serta anggota keluarga dan teman. Faktanya, sebagai perbandingan, relokasi manusia merupakan proses yang jauh lebih baik dibandingkan dengan proses relokasi iblis dan otomaton. Ini karena umat manusia memiliki dewa sejati yang sangat tangguh, Luo Feng. Manusia mungkin memiliki 98 dewa sejati, tetapi luas permukaan alam semesta mini Luo Feng saja 1000 kali lebih besar daripada dewa sejati lainnya. Dia sendiri memiliki volume yang sama dengan 1000 alam semesta mini dewa sejati. Lebih jauh lagi, Luo Feng dan Teacher Origin akan mencapai terobosan mereka dan menjadi dewa ruang hampa sejati pada akhir era reinkarnasi ini. Pada saat itu, alam semesta mini mereka akan mampu menampung lebih banyak lagi bentuk kehidupan dan makhluk-makhluk hebat. Inilah sebabnya, terlepas dari apapun, mereka memeras sebanyak mungkin bentuk kehidupan. Tidak perlu khawatir tentang apakah alam semesta mini akan mampu menanggung beban perkalian masa depan dalam jumlah bentuk kehidupan. Ini karena segalanya akan menjadi lebih mudah saat ada terobosan untuk alam semesta mini. Inilah alasan mengapa begitu banyak manusia yang terlibat dalam proses relokasi. Tapi, dibandingkan dengan jumlah manusia yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam semesta asli, masih hanya minoritas yang bisa dipilih. Di dalam alam semesta mini Luo Feng, di Gunung 9 Sektor, ada aliran deras, gunung bergulir, burung, dan binatang buas di sekelilingnya. Itu adalah tempat yang indah, dan juga tempat Luo Feng tetap menyendiri saat berkultivasi. Biasanya, tempat ini akan dikelola oleh Morosa. Dari jauh, kerumunan padat sosok terbang di atas. Ini menarik perhatian Luo Feng. Dia sedang berbicara dengan orang tua dan istrinya. Dia berbalik untuk melihat. Lebih dari 1000 angkat turun. Dengan penuh hormat, mereka semua membungkuk dan menyapa, leluhur Bima Sakti. Angka 3000 aneh semuanya adalah penguasa alam semesta. Manusia memiliki total 1222 penguasa alam semesta. Selama putaran relokasi ini, mereka telah tersebar dan memasuki berbagai alam semesta mini. Karena alam semesta mini Luo Feng adalah yang terbesar dari semuanya, jumlah master alam semesta yang memilih untuk datang ke sini secara alami akan menjadi yang paling banyak, terutama mereka yang berpotensi menjadi dewa sejati. Hampir semua calon ini telah tiba di alam semesta mininya. Jumlah master alam semesta yang telah dipercayakan manusia ke alam semesta miniatur Luo Feng melebihi 900. Selain itu, ada juga beberapa ras lain dari aliansi Hong tanpa dewa sejati di alam semestanya. Aliansi Hong adalah pemimpin manusia, jadi ras mereka juga harus dijaga. Inilah sebabnya mengapa ada juga lebih dari 3000 master alam semesta dari aliansi Hong, yang telah masuk ke alam semesta miniatur Luo Feng. Lebih dari 900 penguasa alam semesta dari ras manusia telah membawa serta lautan manusia, yang terdiri dari ksatria alam semesta, pejuang abadi, penguasa sektor, makhluk berbakat yang tak terhitung jumlahnya, populasi pendamping yang tak terhitung jumlahnya. Semua telah tiba, kata Luo Feng sambil tersenyum. Kalau begitu, mari kita bertindak sesuai dengan rencana yang telah kita buat. Ya, leluhur, lebih dari 1000 penguasa alam semesta menjawab dengan hormat. Kemudian, satu demi satu, mereka pergi dengan kecepatan tinggi. Mereka menyebar ke seluruh 100.000 permukaan pesawat dan mulai melepaskan manusia yang mereka bawa. Permukaan pesawat masing-masing tempat manusia ini dilepaskan akan berfungsi sebagai rumah masa depan mereka. Ayah, kamu telah menjadi leluhur, kata Luo Hai dengan sangat iri. Di masa depan, komentar Luo Ping, manusia akan bertambah banyak, dari generasi ke generasi. Dan mereka semua akan berlipat ganda di dalam alam semesta Bapa. Ayah akan segera membuat terobosannya. Pada saat itu, alam semesta Tanah Suci Bima Sakti, kita akan menjadi keberadaan yang abadi. Di masa depan, generasi era reinkarnasi akan berlipat ganda di sini, dan tentu saja, ayah akan menjadi leluhur. Petik 2. Luo Feng tertawa setelah mendengar apa yang dikatakan putranya. Cukup benar.
Dia dan guru asal bisa menjadi dewa ruang hampa sejati kapan saja. Inilah sebabnya, secara internal, manusia sudah memanggil nama-nama seperti asal alam semesta tanah suci guru, dan alam semesta tanah suci Bima Sakti. Juga, Luo Feng dan guru asal masing-masing disebut leluhur Bima Sakti, dan leluhur asal guru. Sekali lagi, Luo Feng berbalik untuk melihatnya. Dari jauh, 6 sosok terbang di atas. Bima Sakti, kata ke-6 sosok itu, semuanya sederhana dan penuh hormat. Cuehe, anggrek darah, Rampage, kamu telah datang. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. 6 yang berdiri di hadapannya semuanya adalah dewa sejati dari era reinkarnasi pertama dan kedua. Segera, pemusnahan besar akan tiba. Untuk era reinkarnasi pertama, itu berarti kedatangan hari kiamat. Mereka yang tidak dapat melampaui reinkarnasi akan dimusnahkan. Mereka semua sadar bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk melampaui reinkarnasi. Jadi secara alami, mereka akan menggantungkan semua harapan mereka pada alam semesta mini lainnya. Tetapi kapasitas yang dapat ditanggung oleh alam semesta mini terbatas, jadi siapa yang mau menerima orang luar? Hanya Luo Feng yang bisa dengan mudah mengharapkan terobosan karena alam semesta mininya adalah yang terbesar. Ditambah lagi, dia akan segera menjadi dewa ruang hampa sejati. Lanjutkan, kata Luo Feng. Baiklah, 6 dewa sejati dipenuhi dengan rasa terima kasih. Luo Feng melihat mereka pergi. Ada 2 alasan mengapa dia memilih untuk menerima 6 dewa sejati ini. Alasan pertama adalah karena persahabatan yang dia jalin dengan mereka di masa lalu. Lebih jauh lagi, dia sekarang berada pada level batas tertinggi dari dewa ruang hampa sejati. Jika dia terus memahami lebih jauh pemusnahan besar alam semesta asli, ditambah dengan interaksi terus-menerus dengan Morosa, dia percaya tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mencapai terobosan untuk menjadi dewa sejati yang abadi. Ini adalah alasan keduanya untuk menerima mereka. Saat itu, akan ada ruang untuk menampung lebih banyak lagi. Jadi dia pikir bukanlah ide yang buruk untuk membawa 6 pembantu lagi di bawah sayapnya. Begitu aku menjadi dewa sejati yang abadi, kata Luo Feng pada dirinya sendiri, pasti akan ada makhluk hebat yang menjadi dewa sejati di alam semesta miniku. Bentuk kehidupan yang berada dalam alam semesta mini tidak sepenuhnya tanpa peluang untuk menjadi dewa sejati. Di dalam miniatur alam semesta dari dewa sejati, level tertinggi yang mungkin untuk dikembangkan adalah master alam semesta. Di dalam alam semesta mini dewa ruang hampa sejati, adalah mungkin untuk menumbuhkan dewa sejati, tetapi ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Untuk setiap dewa sejati yang lahir, dewa ruang hampa yang sebenarnya harus membagi bagian dari alam semesta mininya untuk dewa sejati. Ini adalah sesuatu yang sangat sedikit dewa ruang hampa sejati yang mau melakukannya. Namun, begitu Luo Feng menjadi dewa sejati yang abadi, ini akan menjadi harga yang kecil, yang tidak masalah baginya. Selain itu, tidak akan butuh waktu lama bagi alam semestanya untuk pulih. Dengan cara yang sama, dunia jin adalah alam semesta mini, itu adalah sesuatu yang dewa sejati abadi mampu berkembang biak. Luo Feng, berpakaian putih, melangkah ke istana dewa leluhur. Bima Sakti, Anda akhirnya di sini. Hanya ada 1 bulan tersisa sebelum pemusnahan besar-besaran. 3 dewa leluhur duduk tinggi di atas, dan di antara mereka, dewa leluhur tua tertawa. Kamu di sini, jadi misi terakhir kita bisa dianggap selesai. Menurut instruksi yang diberikan oleh tekad asal, Anda hanya perlu tinggal di dalam istana dewa leluhur. Itu saja, kami bertiga akan pergi. 3 dewa leluhur tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal pada Luo Feng. Kemudian mereka bertiga meninggalkan alam semesta yang asli. Tidak ada satupun makhluk hebat yang tersisa di seluruh wilayah rahasia dewa leluhur. Faktanya, sudah cukup banyak sejak makhluk-makhluk besar dari seluruh alam semesta asli mulai pergi secara berurutan. Tidak banyak yang tertinggal. Sosok Luo Feng yang berjubah putih berdiri di tempat yang sama dan berbisik pada dirinya sendiri, pemusnahan yang hebat. Ini bukan tubuh aslinya, itu hanya avatar bertenaga dewa? Ruang kosong di sekitar Luo Feng tiba-tiba terdistorsi. Sebuah lubang cacing alami muncul, dan tekad tak berwujud menyelubungi Luo Feng. Membiarkanku masuk? Luo Feng mengerti maksud dari tekad asalnya. Dia tidak takut, dan dia langsung masuk. Dia merasakan perubahan dalam ruang dan waktu, kemudian menemukan dirinya memasuki ruang yang luas dan misterius. Di dalam ruang ini, tidak ada apa-apa selain bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang melayang-layang. Setiap tempat dipenuhi dengan kekuatan yang kuat.
bahkan yang lebih lemah sebanding dengan master alam semesta. Kekuatan mereka menakutkan bahkan untuk seseorang seperti Luo Feng. Dalam ruang ini, Luo Feng tampak begitu kecil dan tidak berarti. Apakah ini tempatnya? Luo Feng ingat kembali ketika dia pertama kali dianugerahi teknik warisan I Am the Universe. Kesadarannya telah memasuki area ini sebelumnya. Saat itu, dia telah disentuh oleh titik cahaya, dan hal berikutnya yang dia tahu, dia telah memperoleh teknik warisan I Am the Universe. Pada saat itu, tingkat pencapaiannya rendah, tetapi sekarang, semuanya berbeda. Dia berada di level yang jauh lebih tinggi, jadi bidang penglihatannya lebih luas. Ruang khusus ini tidak lain adalah tanah asal alam semesta asli. Dari titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya itu, hanya segelintir yang berisi informasi tentang warisan. Sebagian besar berisi kekuatan asal yang tidak ada habisnya. Setiap cahaya seperti dunia yang luas di mana ada kekuatan yang tidak ada habisnya. Luo Feng tersenyum. Dengan satu langkah, dia hampir bisa menyentuh titik cahaya dalam sekejap, tapi titik cahaya itu secara alami menjauh, mundur ke jarak beberapa tahun cahaya. Itu tidak akan membiarkan Luo Feng menyentuhnya sama sekali. Haha, Luo Feng tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia duduk, bersila, langsung di tempat tertentu. Hua! Tiba-tiba, di dalam ruang asal alam semesta asli ini, kecemerlangan warna-warni muncul. Kecemerlangan yang kabur dan berwarna-warni itu seperti pelangi yang menutupi Luo Feng. Saat Luo Feng diselimuti, dia tiba-tiba merasa seolah-olah tubuhnya telah diperpanjang. Tekadnya mulai menembus seluruh alam semesta asli. Dia menembus banyak bidang bintang, wilayah rahasia alam semesta, bidang bintang yang sepi, dan bintang asli, satu demi satu. Sekecil lebar sebutir pasir, sebesar lautan hukum yang luas. Dengan cepat, tekad Luo Feng menembus segalanya. Pada saat itu, Luo Feng merasa seolah-olah dia telah menjadi alam semesta yang asli. Betapa menakjubkan. Ini adalah struktur alam semesta asli? Luo Feng tergila-gila. Dia benar-benar membenamkan dirinya di sekelilingnya. Ada bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya di dalam ruang asal alam semesta asli. Bintik-bintik cahaya ini dapat dibagi menjadi 100.000 kategori berbeda, yang semuanya berputar di sekitar pusat yang sama. Ini adalah struktur awal asal mula. Perbedaannya adalah, ini adalah struktur yang jauh lebih teliti daripada awal asal mula, Luo Feng dan 100.000 surga. Itu seperti awal asal dan 100.000 surga menjadi ruang tanpa akhir. Jadi, kata Luo Feng, energi yang diserap oleh lautan hukum bahkan dapat disimpan di alam semesta sedemikian rupa. Luo Feng kagum. Lubang cacing alami, wilayah rahasia alam semesta. Jadi, ini adalah energi kehidupan. Meskipun Luo Feng tidak dapat menembus ke dalam asal kehidupan yang paling dasar, hanya melihat dari dalam keluar, dari sudut pandang mikroskopis hingga makroskopik, dengan cermat mengamati alam semesta asli sekali melalui, dia mampu memahami cukup banyak tentangnya. Manfaat yang dia pelajari cukup mengejutkan. Namun, secara komparatif, saya masih merasa bahwa pemusnahan besar-besaran terakhir dari alam semesta asli akan memberikan bantuan paling banyak. Luo Feng, duduk bersila di tengah ruang asal alam semesta asli, diam-diam menunggu saat itu tiba. Alam semesta asli akan segera dihancurkan. Adegan ini sangat mengejutkan. Sebelumnya, saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di tengah ruang hampa yang dipenuhi dengan aliran udara yang kacau, di kapal abu-abu, Dewa Iblis yang mengamuk memberitahu semua orang tentang siklus sebelumnya yang telah dia saksikan secara pribadi. Di sampingnya ada banyak master alam semesta, satria alam semesta, pejuang abadi, dan bahkan sebagian dari bakat yang dikembangkan dalam aspek-aspek kunci. Berapa lama lagi sebelum kehancuran alam semesta asli? Kami berada di tengah-tengah ruang hampa. Selama penghancuran alam semesta asli, apakah kita akan terpengaruh di mana kita berada? Beberapa manusia di dalam aula mengajukan pertanyaan ini. Jangan khawatir, kata Dewa Iblis yang mengamuk, berbicara kepada orang banyak dengan semangat tinggi. Kami tidak akan terpengaruh sama sekali di mana kami berada. Pikirkan kembali dengan benar, saat itu. Kesepian memang menyiksa. Bahkan jika seseorang tidak terkalahkan, jika dia menjalani kehidupan yang kesepian, bukankah dia akan tetap menderita? Setelah dia pindah ke alam semesta mini Luo Feng, Dewa Iblis yang mengamuk telah menemukan kembali kebahagiaan hidup yang pernah hilang darinya. Dia cukup optimis secara alami. Banyak kapal dan istana ditangguhkan di tengah-tengah ruang kosong yang dipenuhi dengan aliran udara yang kacau.
Makhluk-makhluk hebat dari berbagai ras yang telah keluar dari alam semesta asli semuanya menunggu dalam diam, menunggu saat pemusnahan besar-besaran akan terjadi. Menghancurkan, mulai menghancurkan. Dinding membran alam semesta retak. Makhluk-makhluk besar dari berbagai ras sedang melihat pemandangan ini dengan campuran kegembiraan dan kesedihan. Masih banyak makhluk biasa dibandingkan dengan jumlah mereka yang berhasil keluar dari alam semesta asli dari ras mereka sendiri yang tidak dapat dipindahkan. Bahkan alam semesta mini Luofeng, dibandingkan dengan alam semesta aslinya, sangat kecil. Sudah ditakdirkan bahwa hampir semua makhluk biasa dari berbagai ras akan dimusnahkan bersamaan dengan kehancuran alam semesta aslinya. Penghancuran alam semesta yang asli telah dimulai. Sebelumnya, akhir dunia masih dalam proses terjadi secara bertahap, tetapi pada saat itu, di dalam seluruh ruang asal, kekuatan yang hebat dihasilkan secara instan. Kekuatan ini dengan gila melahap segalanya. Bahkan untuk alam semesta asli, dengan tingkat keluasannya, semua dinding membrannya terbelah dengan kecepatan yang gila-gilaan. Segera setelah itu, semuanya runtuh. Bahkan wilayah rahasia alam semesta dan bidang bintang mulai runtuh, lubang hitam disintegrasi berturut-turut planet mineral, bintang yang menurun, dan bahkan beberapa planet tempat bentuk kehidupan berada, semua ini mulai runtuh. Saat mereka mulai runtuh, hampir seketika mereka dihancurkan menjadi aliran partikel yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, asalnya juga mulai berkurang tajam. Energi dari setiap bentuk kehidupan secara gila-gilaan ditransmisikan ke dan diserap oleh asalnya. Bentuk kehidupan biasa yang tak terhitung jumlahnya menjalani kehidupan sehari-hari mereka, beberapa bayi yang baru lahir, beberapa orang tua yang terbaring di rumah sakit, beberapa pasangan muda yang menunjukkan cinta mereka satu sama lain, beberapa musuh yang baru saja berkelahi dan membunuh satu sama lain di dalam sepersekian detik, semuanya dimusnahkan. Energi kehidupan yang tak habis-habisnya mengalir ke inti seluruh alam semesta dalam hiruk-pikuk. Kesunyian. Di tengah ruang hampa lautan semesta, jiwa-jiwa yang hidup dari berbagai ras lain berada di atas banyak kapal dan istana saat mereka menyaksikan adegan kehancuran alam semesta yang terbentang di hadapan mereka. Mereka semua menahan napas karena kaget. Bahkan jika mereka telah mendengar deskripsi adegan ini sebelumnya, ketika mereka benar-benar menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka masih sangat terkejut. Aliran partikel yang tak terhitung jumlahnya membentuk banyak pusaran air besar. Kekuatan sobek yang kuat kemungkinan akan menghancurkan dan menghancurkan miniatur alam semesta yang memasukinya dalam sekejap. Kekerasan itu, intensitas itu membuat semua makhluk besar menahan napas. Penguasa alam semesta dan dewa-dewa sejati, dengan kemampuan mereka untuk mengendalikan waktu dan ruang, semuanya mengirimkan gambar-gambar dari segala sesuatu yang terjadi di hadapan mereka, mengirimkan gambar-gambar itu dengan jarak yang sangat jauh. Semuanya menjadi terlihat jelas. Pada jarak sedekat itu, semuanya menjadi terlihat jelas. Guncangan itu begitu kuat sehingga mengirimkan getaran ke hati semua makhluk besar. Ini kehancurannya. Guru asal juga terkejut. Ketika kehancuran alam semesta yang asli dimulai, proses menelan membentuk kekuatan sobek yang sangat kuat sehingga bahkan sedikit saja sudah cukup untuk memusnahkan seluruh keberadaannya. Bentuk kehancuran yang begitu kuat dan pamungkas bahkan menyebabkan guru asal bergidik ketakutan. Namun keterkejutan yang dirasakan semua orang tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dirasakan Luofeng. Bentuk kehidupan dari berbagai ras ini berada di luar samudra alam semesta, menyaksikan peristiwa dari jauh. Di sisi lain, tekad Luofeng telah menembus ke setiap sudut alam semesta asli. Dia seperti alam semesta asli secara keseluruhan. Pada saat kehancuran dimulai, perasaan yang menyerangnya sangat jelas. Pertama, dalam ruang asal, awal asal mulai berputar 10.000 kali lebih cepat. Kecepatan putarannya tidak konsisten, kadang cepat dan lambat di waktu lain, menyebabkan bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya milik 100.000 kategori berbeda, hancur dan diserap. Ini, pada gilirannya, menyebabkan ruang asal mengecil dengan cepat. Seluruh origin mengerahkan kekuatan menelan yang luar biasa di sekelilingnya. Angsa, itu melakukan yang terbaik untuk menelan? Menelan semua makhluk hidup, semua mayat dan bangkai, seluruh alam semesta yang asli. Semuanya runtuh dan hancur, berubah menjadi aliran partikel yang tak terhitung jumlahnya yang berputar dan melonjak ke asalnya seperti orang gila. Semua energi kehidupan yang paling mendasar diserap kembali sepenuhnya. Untuk membuat alam semesta asli yang begitu besar dihancurkan dan ditelan sepenuhnya dalam waktu yang sangat singkat.
Kecepatan energi kehidupan itu telah melampaui 100 miliar, bahkan 1 triliun kali kecepatan cahaya. Kemarahan mutlak, itu barbar, Hong. Ketika semua energi kehidupan telah diserap ke dalam asalnya, asal mula alam semesta asli langsung bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Kecemerlangan itu begitu menarik perhatian sehingga area yang tersebar jauh melebihi ukuran alam semesta asli sebelumnya. Kecemerlangan yang mempesona ini bahkan telah menyebar cukup jauh untuk menyinari mereka yang menonton dari dalam kapal dan istana mereka. Sangat mengejutkan, cantik. Jiwa-jiwa yang hidup dari berbagai ras menahan napas kolektif mereka. Alam semesta asli menghilang, hanya asal yang tersisa. Ada kekuatan yang melonjak dalam pola melingkar yang mengelilingi asal, tetapi tidak ada yang berani mendekatinya. Dalam asal, mengenakan jubah putih, Luo Feng duduk bersila tepat di tengah pusaran air. Penghancuran alam semesta yang asli berlangsung cepat dan berumur pendek, namun tak terlupakan. Adegan itu akan sangat membekas di jiwa Luo Feng. Morosa telah berbagi dengan saya betapa misteriusnya penghancuran asal, berdasarkan pemahamannya sendiri. Luo Feng masih terkejut, tetapi penghancuran asal, tidak peduli seberapa misteriusnya, sebaliknya, adalah proses yang cukup transparan. Itu lebih seperti serangan tanpa suara selama proses penghancuran. Tapi alam semesta asli mewakili asal-usul kehidupan. Penghancuran asal-usul kehidupan jauh lebih cepat dan kejam. Asal-usul kehidupan mengandung berbagai hukum. Untuk memulainya, ada hidup dan mati. Ada juga kehancuran. Penghancuran asal-usul kehidupan sama sekali berbeda dengan penghapusan penghancuran asal-usul. Penghancuran singkat adalah untuk kelahiran kembali, gumam Luo Feng pada dirinya sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk memberi kehidupan. Semuanya demi kehidupan. Dan penghancuran binatang sektor adalah penghancuran akar mereka. Banyak adegan kehancuran terus melintas di benaknya. Pemahaman Morosa tentang misteri kehancuran juga melintas di benaknya. Keduanya adalah bentuk kehancuran, tapi intinya sama sekali berbeda. Luo Feng benar-benar tenggelam dalam semua adegan ini di benaknya. Sebuah riak tak berwujud dari tekad menyapu Luo Feng saat pemahaman muncul di benaknya. Waktunya untuk pergi. Peng. Luo Feng, mengenakan jubah putih, hancur dan dimusnahkan segera. Ini hanyalah avatar bertenaga dewa miliknya. Pada saat itu, Luo Feng tidak bisa diganggu untuk terganggu oleh bagaimana dia bisa mendapatkan satu avatar bertenaga dewa untuk perlahan-lahan terbang kembali. Lebih layak untuk hanya membubarkan dan menghancurkannya. Di alam semesta mini Luo Feng, di salah satu puncak gunung dari pegunungan 9 sektor, Luo Feng duduk bersila. Dia telah memahami selama triliunan era, memahami kehancuran asal-usul, memahami asal-usul kehidupan. Semuanya bertabrakan satu sama lain. Jalan kehancuran. Luo Feng secara bertahap membuat jalan ke jalan tertentu. Menggabungkan penghancuran asal-usul kehidupan dan penghapusan penghancuran asal, dia telah sampai pada pemahaman akhir untuk keduanya, dan semuanya secara bertahap mengambil bentuk. Tabrakan dua asal yang sama sekali berbeda membawa kejutan besar bagi Luo Feng. Dia perlu memilah segalanya untuk meluruskan semuanya. Dia perlu memahami pemahaman tentang situasi yang dapat membenarkan semua keraguannya. Jika dia bisa memahami semuanya, dia akan terbebas dari keraguan. Waktu berlalu, tahun-tahun berlalu. Saya di sini atas perintah guru asal untuk bertanya, apakah leluhur Bima Sakti telah menyelesaikan kultivasi? Dewa Ayah masih di tengah-tengah kultivasi dan tidak boleh diganggu, jawab Simo dengan cara yang paling langsung. Sebelumnya, Luo Feng dan Teacher Origin memiliki kesepakatan. Setelah memahami proses penghancuran, mereka akan membuat terobosan untuk menjadi dewa ruang hampa sejati bersama. Kemudian mereka akan mencoba untuk melampaui reinkarnasi. Tapi sekarang, Luo Feng masih tenggelam dalam proses kultivasi. Saudara Simo, guru masih di tengah-tengah kultivasi? Nake melihat ke arah pegunungan 9 sektor yang jauh. Anak muda, apakah benar kamu hanya ingin memberitahu guru bahwa kamu membuat terobosan untuk menjadi master alam semesta? Simo juga mengarahkan pandangannya ke gunung 9 sektor, di mana Luo Feng masih duduk bersila. Ketika guru selesai berkultivasi, dia pasti akan mempelajarinya. Nake tertawa malu. Waktu berlalu. Bunga dan tanaman di gunung 9 sektor telah melalui siklus mekar dan layu yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak pengunjung datang mencari Luo Feng. Bahkan Sitting Mountain Guest pernah datang sekali, namun Luo Feng tetap tenggelam dalam pemahaman. Kali ini, dia memusatkan seluruh kesadarannya pada pemahaman, tanpa sedikit pun gangguan.
Secara alami, tidak mungkin dia bisa menerima tamu. Di era ke-360.000 setelah kehancuran alam semesta asli, Simo dan Morosa menjaga pegunungan 9 sektor, melarang makhluk besar lainnya mengganggu Luo Feng. Hua, duduk di puncak gunung, Luo Feng tiba-tiba membuka matanya. Simo dan Morosa berbalik pada saat yang sama untuk melihatnya. Kemudian, dalam sekejap, keduanya tiba di sisi Luo Feng. "Ayah," kata Simo dengan nada gelisah. "Tuan," kata Morosa, juga sangat emosional. Luo Feng melihat mereka berdua dan mengangguk sambil tersenyum sambil berkata, "Simo, kamu bisa menginformasikan semua yang sekarang telah aku hentikan berkultivasi. Kurasa ada banyak orang yang ingin bertemu denganku." "Dimengerti, Ayah," jawab Simo segera. Kemudian dia menghilang dalam sekejap. "Morosa," Luo Feng melihat ke sisinya pada pengawalnya yang baik hati. "Kurasa kamu juga sudah lama menunggu." Morosa hanya membalas senyuman yang baik hati. Tentu saja, dia sudah menunggu lama. Dia ahli dalam menghadapi kesepian, dan satu-satunya lawan yang mungkin bisa menandingi dia adalah tuannya, Luo Feng. Secara alami, dia akan menantikan beberapa aktivitas lain demi kebaruan, misalnya, melampaui reinkarnasi. "Tuan, sudahkah Anda membuat terobosan?" Morosa dengan cepat bertanya. "Ini sedikit proses, tentu saja," goda Luo Feng. "Jika tidak ada kemajuan, bahkan setelah saya secara pribadi mengalami kehancuran alam semesta asli, maka saya akan menjadi orang yang sangat bodoh." Sebelum dia mulai memahami kali ini, Luo Feng telah mencapai batas tertinggi dari Dewa Ruang Hampa yang sebenarnya. Untuk semua master alam semesta, praktik yang biasa dilakukan adalah membuat teknik rahasia pada tahap ketiga hingga kelima. Banyak master alam semesta biasanya akan terjebak di tingkat-tingkat kelima sebagai yang teratas. Untuk dapat menciptakan teknik rahasia tingkat ke-6, jika seseorang tidak memilih untuk mengambil jalur kekuatan dewa, maka tingkat yang dapat dicapai hanya akan memenuhi persyaratan untuk menjadi dewa sejati. Dewa Ruang Hampa sejati biasanya berada di sekitar tahap ke-11 hingga ke-13. Jika seseorang bisa membuat teknik rahasia tahap ke-14, maka orang itu bisa menjadi dewa sejati yang abadi. Ketika Luo Feng telah melawan sektor binatang Mohe, dia telah mampu membuat tingkat ke-12 sebagai teknik rahasia. Setelah 6 triliun era kultivasi, ditambah dengan komunikasi dan interaksi jangka panjang dengan Morosa, ia juga mampu menciptakan tahap ke-13 sebagai teknik rahasia, yang merupakan batas tertinggi dari Dewa Ruang Hampa sejati. Dan kali ini, Luo Feng telah menghabiskan 360.000 era untuk memahami. Tentu saja, dia akan membuat kemajuan luar biasa. Penghancuran asal-usul kehidupan, penghapusan kehancuran asal, ini telah memungkinkan Luo Feng untuk memahami jalan kehancuran. Dalam hal pencapaian, Luo Feng telah mengambil langkah ke tingkat dewa sejati yang abadi. Ini karena dia secara pribadi telah mengalami kehancuran alam semesta asli. Lagi pula, pada tahap selanjutnya, akan sangat sulit baginya untuk maju sedikitpun. Mempertimbangkan fakta bahwa leluhur Kaisar Timur dan leluhur Bulan Ungu tidak pernah mampu menerobos selama ini, tidaklah sulit untuk mengakuinya secara langsung. Feng, sesosok terbang, tidak lain adalah Su Xin, yang datang karena dia tahu bahwa Luo Feng telah selesai memahami. Luo Feng tersenyum saat dia menghampirinya. "Kamu akhirnya selesai berkultivasi. Bahkan Sitting Mountain datang mencarimu pada satu titik," kata Su Xin kepadanya. "Tidak perlu terburu-buru," kata Luo Feng. "Benar, bisakah alam semesta yang asli lahir sekarang?" "Itu sudah lahir," jawab Su Xin dengan anggukan kepalanya. "Era reinkarnasi baru telah dimulai." Mata Luo Feng berbinar. "Ayo, kita akan pergi melihat-lihat." Dengan satu langkah, Luo Feng membawa Su Xin bersamanya. Segera, dia menggeser lokasi mereka ke wilayah periferal alam semesta mininya. Kemudian mereka membuat jalan keluar. Miniatur alam semesta Luo Feng tidak jauh dari alam semesta aslinya. Pada pandangan pertama, tatapan Luo Feng menembus ruang hampa, dan dia bisa dengan mudah melihat alam semesta aslinya. Pada saat itu, alam semesta asli kabur, karena dikelilingi oleh aliran udara yang tak berujung. Ini adalah keadaannya yang paling primitif, dan sekarang perlahan dan bertahap berkembang biak di dalam interiornya. Apakah bentuk kehidupan pertama era reinkarnasi ini dapat lahir masih merupakan ketidakpastian. Berkembang dengan kemakmuran sampai batas sebelum penurunan besar. Di depannya, Luo Feng melihat pemandangan yang kuat dan penuh vitalitas. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbisik,
Sebelumnya, alam semesta asli telah melipat gandakan jumlahnya hingga mencapai titik ekstrim, sehingga jumlah mereka yang hidup di dalamnya juga mencapai batas tertinggi. Secara alami, daya tahannya juga mencapai batas ekstrim. Oleh karena itu, terjadi kehancuran besar yang cepat dan dahsyat. Kehancuran itu demi kehidupan baru hari ini. Mengenai jalan kehancuran miliknya sendiri, pemahamannya bahkan lebih jelas. Luo Feng dikejutkan oleh sebuah pikiran. Ayo kembali. Su Xin memandang Luo Feng. Guru asal telah tiba, kata Luo Feng. Salah satu avatar bertenaga Dewa Guru Origin tiba di alam semesta miniatur Luo Feng. Bagaimana pemahamannya kali ini? Guru asal bertanya. Saya telah membuat kemajuan, kata Luo Feng. Seharusnya mungkin untuk menyeberang ke tingkat abadi dalam satu gerakan cepat. Tingkat abadi? Teacher Origin terlalu terkejut untuk mempertahankan sikap tenangnya yang biasa. Luo Feng mengangguk. Kemajuan alam semesta mini saya akan memakan waktu. Ketika hampir selesai berevolusi, itulah saatnya Anda harus mulai mengembangkan milik Anda lagi. Dengan cara ini, kami berdua dapat berhasil mencapai terobosan kami pada waktu yang bersamaan. Baiklah, aku akan kembali dan bersiap. Guru asal mengangguk. Teacher Origin menyadari bahwa bisa mendapatkan pemahaman menyeluruh kali ini adalah manfaat yang diperoleh Luo Feng dari menyelesaikan masalah krisis sektor binatang. Mengandalkan apa yang telah dia pahami, Luo Feng telah berhasil menembus hambatan utama dan melewati level untuk menjadi dewa sejati yang abadi. Ditambah lagi, Luo Feng pernah menyelamatkan hidupnya, jadi Teacher Origin tidak memendam kecemburuan apapun terhadap Luo Feng. Sebaliknya, dia merasa kagum dan kagum pada Luo Feng. Setelah bertemu Sitting Mountain Gas, Primal Chaos City Leader, dan seluruh perusahaan, Luo Feng mulai mengerjakan terobosannya. Bangkit! Berdiri di dalam ruang asal mula alam semesta mini, Luo Feng meneriakkan sebuah perintah. Hong, 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 hong. Banyak portal ruang angkasa yang muncul berturut-turut. Setiap portal ruang angkasa akan muncul di dalam ruang di luar 100.000 surga tanpa merusak permukaan bidang manapun. Aliran udara kacau tak berujung mengalir ke lorong-lorong ini, dan dinding membran alam semesta mininya mulai tumbuh, menyebar dan berkembang dengan cepat. 1,1 miliar tahun cahaya, 1,2 miliar tahun cahaya. Alam semesta mininya mengalami ledakan pertumbuhan yang konstan. Ketika alam semesta mininya semakin besar, ruang yang ditempati oleh 100.000 surga, sebaliknya, berkurang, sementara jumlah ruang hampa meningkat. Dengan lebih banyak ruang kosong yang tersedia, Luo Feng secara alami mampu membawa lebih banyak lorong ruang kosong. Aliran udara kacau yang tak berujung kemudian bisa mengalir deras untuk meningkatkan evolusi alam semesta mininya. Kejadian menyenangkan dari suplai tak terbatas untuk mendorong evolusi alam semesta mininya hanya akan terjadi jika ada terobosan. Juga, persediaan ini hanya untuk pertumbuhan miniatur alam semesta. Kekuatan ilahi yang dibutuhkan tubuh Luo Feng untuk pengembangan harus diakumulasikan secara bertahap melalui penyerapan dan transformasi kekuatan ilahi. 2,9 miliar tahun cahaya, 3 miliar tahun cahaya, 3,1 miliar tahun cahaya. Miniatur alam semesta terus berkembang. Dengan cepat menjadi jauh lebih besar dari Tanah Suci Kaisar Timur. Di tengah ruang hampa samudra alam semesta, banyak sekali dewa dan penguasa alam semesta sejati menyaksikan dari jauh. Ada beberapa dari ras manusia, beberapa dari aliansi Hong, dan juga beberapa dari ras lain. Mereka semua menyaksikan peristiwa besar ini. Ini terlalu besar. Seberapa besar itu bisa terjadi, alam semesta Tanah Suci Bima Sakti ini? Diameternya telah melampaui 5 miliar tahun cahaya, itu jauh lebih besar dari Tanah Suci Kaisar Timur. Sitting Mountain Gas juga menonton semuanya dari jauh. Dia tertawa dan berbisik pelan, ini masih terlalu dini. Kali ini, Luo Feng akan menjadi dewa sejati abadi dalam satu gerakan cepat. Jadi tentu saja, masih terlalu dini untuk mengharapkan hasil akhir. Mengembangkan, perluas seperti orang gila, akhirnya, diameter 10 miliar tahun cahaya tercapai, dan di dalam alam semesta Tanah Suci Bima Sakti, tubuh Luo Feng sendiri juga mengalami perubahan. Kekuatan ilahi, Luo Feng tiba-tiba membuka mulutnya dan mengisap dalam-dalam. Dalam sekejap, kekuatan dewa yang telah ditelan dan diakumulasikan selama lebih dari 6 triliun era, yang kemudian diubah dan disimpan sebagai cadangan, datang mengalir dengan cara yang hiruk-pikuk. Selama periode lebih dari 6 triliun era ini, tubuh Dewa Luo Feng telah lama mencapai kondisi optimal yang sempurna.
Jika dia berubah menjadi lautan, diameternya bisa selebar 12 tahun cahaya. Pada saat yang sama, itu bisa menyimpan sejumlah besar kekuatan ilahi. Terobosan kali ini telah membawa evolusi kekuatan ilahinya sebanyak 100 kali. Setelah terakumulasi selama lebih dari 6 triliun era, cadangan kekuatannya yang saleh dikonsumsi lebih dari 80%, semuanya dalam sekejap. Ini membawa tubuh Luo Feng mencapai kesempurnaan, tetapi kesempurnaan seperti itu hanya pada tingkat dewa ruang hampa sejati. Setelah terakumulasi untuk waktu yang lama, saya masih belum memiliki cukup. Begitu saya menjadi dewa sejati yang abadi, kekuatan saleh saya masih akan sangat kurang. Luo Feng menggelengkan kepalanya, melanjutkan. Setelah terobosan tubuhnya, banyak portal mulai muncul di dalam ruang kosong alam semesta tanah suci Bima Sakti secara berurutan. Aliran udara kacau tak berujung menyembur masuk untuk terus diserap dan diubah, dan ini memungkinkan perluasan terus-menerus dari alam semesta mininya. 10,1 miliar tahun cahaya, 10,2 miliar tahun cahaya, 30 miliar tahun cahaya, 60 miliar tahun cahaya. Itu terus berkembang. Demikian juga, lamanya waktu yang dibutuhkan juga diperpanjang. Dewa sejati dan penguasa alam semesta dari berbagai ras tercengang hingga tak bisa berkata-kata. Astaga, bahkan diameter alam semesta tanah suci Kaisar Timur hanya 3,2 miliar tahun cahaya. Seberapa besar tepatnya alam semesta tanah suci Bima Sakti Luo Feng? Plus, alam semesta mini Teacher Origin juga mulai mengalami perubahan. Volumenya mulai mengalami ekspansi yang cepat. Alam semesta mini Teacher Origin juga berkembang. Itu telah mencapai diameter 1,8 miliar tahun cahaya, dan terus berkembang. Saya pikir alam semesta mininya tidak akan seseram yang dimiliki pemimpin gerombolan Bima Sakti. Makhluk-makhluk hebat dari berbagai ras lain sedang mendiskusikan masalah ini di antara mereka sendiri. Mereka tidak bisa tidak iri pada manusia karena mereka memiliki dua alam semesta tanah suci yang besar. Alam semesta mini Teacher Origin telah berhenti berkembang. Diameternya adalah 52 tahun cahaya. Itu bahkan tidak bisa menahan lilin untuk miniatur alam semesta Milky Way Horde Leader. Evolusi alam semesta mini Teacher Origin telah dimulai kemudian, tetapi ia membuatnya selangkah lebih awal dalam mencapai kesuksesan. Pada saat alam semesta miniaturnya telah mencapai diameter 5,2 miliar tahun cahaya, diameter alam semesta miniatur Luo Feng telah lama melampaui 90 miliar tahun cahaya. Setelah periode hampir 1 bulan, miniatur alam semesta Luo Feng akhirnya mencapai diameter 100 miliar tahun cahaya. Akhirnya, semuanya terhenti. 100 miliar tahun cahaya. Bahkan Sitting Mountain Gas pun tercengang. Legenda. Ini benar-benar legenda. Untuk miniatur alam semesta pada tingkat abadi untuk mencapai tahap ini, itu dapat dianggap sempurna. Alam semesta mini seperti itu hanya bisa ada dalam legenda. Ya Tuhan, ini benar-benar mengesankan. Simo sangat bersemangat saat tetap ditangguhkan di tengah ruang kosong. Dewa sejati dari ras lain semuanya tercengang dan tidak bisa berkata-kata, tetapi penerimaan datang dengan mudah jauh di lubuk hati mereka. Bagaimanapun, orang yang telah menciptakan semua keajaiban ini adalah Luo Feng. Sejak lama, Luo Feng sudah menjadi legenda di dalam Universe Ocean. Kekuatan ilahiku, sekali lagi, terkondensasi 100 kali lipat. Di belakang Luo Feng, 6 pasang sayap terbentang. Selama lebih dari 6 triliun era, sepasang sayap kelima tidak dapat diperbaiki, tetapi sekarang, dalam sekejap, itu sepenuhnya dipulihkan. Tapi cadangan kekuatan dewa di alam semesta miniku masih belum mencukupi. Jika saya berubah menjadi lautan sekarang, diameter maksimum yang kemungkinan besar hanya sedikit lebih dari 2 tahun cahaya. Petik 2. Sebelumnya, cadangan kekuatannya yang saleh telah benar-benar cukup baginya untuk menjadi dewa ruang hampa yang sebenarnya. Tapi dia masih jauh dari menjadi dewa sejati yang abadi. Untungnya, alam semesta mini saya saat ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Menelan dan mengubah kekuatan dewa juga menjadi jauh lebih efisien. Luo Feng mengangguk. Bima Sakti Holy Land Universe luar biasa besar. Setelah menyerap aliran udara yang kacau, itu membentuk pusaran air raksasa yang bahkan seorang master alam semesta harus melakukan perjalanan di harta karun istana yang sebenarnya untuk melewatinya. Kalau tidak, apapun akan dicekik sampai mati. Dengan satu langkah keluar, Luo Feng meninggalkan ruang asal dan tiba di 9 sektor Gunung Bima Sakti Tanah Suci Semesta. Semua anggota keluarga Luo Feng sedang menunggunya. Luo Feng tertawa saat dia berjalan ke arah mereka.
Tiba-tiba, ekspresinya membeku dengan senyum yang terpampang di wajahnya. Riak tak terlihat melewati alam semesta tanah suci Bima Sakti untuk menyampaikan sepotong informasi. 1 tahun, Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang, dia jelas mengerti. Dia telah menerobos untuk menjadi dewa sejati yang abadi. Dalam setahun, dia harus melampaui reinkarnasi. Meskipun dikatakan diperlukan dalam waktu 1 tahun, Teacher Origin telah berhasil mencapai terobosannya sebulan sebelum Luo Feng. Jika keduanya melampaui reinkarnasi bersama, maka waktu yang tersisa sebenarnya hanya 11 bulan. Ayah ibu, Luo Feng tertawa dan melanjutkan percakapannya dengan orang tuanya. Luo Feng dan Teacher Origin bertemu sekali, berdiskusi, dan memutuskan bahwa setelah 10 bulan, Luo Feng akan menuju ke sektor puncak miring untuk mencoba melampaui reinkarnasi. Jadi dia telah menghabiskan 10 bulan terakhir untuk membuat semua pengaturan yang diperlukan. Dalam 10 bulan terakhir, Luo Feng bertemu dengan banyak orang. Beberapa berasal dari masanya di bumi. Ada individu-individu yang termasuk dari masanya tumbuh dan dewasa. Beberapa adalah mereka yang telah mempengaruhi dia atau mereka yang telah dia pengaruhi. Ada terlalu banyak orang. Anak-anaknya dari denyut laut jauh, seperti Simo, semuanya masih hidup. Dia bertemu dengan teman-teman lama dari denyut nadi bumi, seperti Wei Wen, dan lainnya. Kembali ketika dia pertama kali bergabung dengan perusahaan Virtual Universe, dia mengenal banyak teman baik, termasuk Bolan, Rongjun, Tumen, dan Wuka. Meskipun mereka semua cukup berbakat, masih sangat sulit bagi mereka untuk menjadi penguasa alam semesta, dan bahkan lebih sulit lagi jika mereka ingin menjadi dewa sejati. Ini bukan kejadian yang tidak biasa. Putra Luo Feng, Luo Hai, memiliki peluang besar, termasuk kondisi yang dianggap sempurna. Tapi dia tidak pernah bisa mencapai terobosan untuk menjadi master alam semesta. Bolan dan Rongjun akhirnya menjadi penguasa alam semesta, sementara Wuka tetap menjadi ksatria alam semesta. Adapun kumpulan makhluk hebat dari War of Talents, ada beberapa yang telah dimusnahkan saat mengasah keterampilan mereka, dan bahkan ada beberapa yang tidak menjadi pejuang abadi. Mereka tidak bisa menunggu sampai hari di mana manusia bisa mencapai status peradaban kuno. Sebelumnya, 3 saudara bumi adalah Hong, yang secara alami adalah dewa sejati. Luo Feng tidak perlu menyebutkan ini. Adapun Thunderlord, bahkan dengan bantuan Luo Feng dan denyut nadi bumi, masih sulit bagi Thunderlord untuk menjadi master alam semesta. Lagi pula, untuk denyut nadi bumi, Thunderlord tidak diragukan lagi adalah tetua yang dihormati. Benarian, juga, hanyalah master alam semesta pada saat ini. Guru, dalam alam semesta mini saya, Anda sangat mampu mencapai terobosan untuk menjadi dewa sejati. Luo Feng memberitahu Truyan dengan sungguh-sungguh. Bagi saya, memisahkan miniatur alam semesta lain bukanlah masalah besar. Poyu resmi itu, Benarian, sebaliknya, merasa sangat tidak nyaman. Saat itu, di Demon Knot Mountain, meskipun dia menikamku dari belakang, dia punya alasan untuk melakukannya, kata Luo Feng. Selain itu adalah masalah yang terjadi berabad-abad yang lalu. Guru, jangan bawa ke hati. Petik 2. Saat itu, alasan mengapa pejabat Poyu berkomplot melawan Luo Feng hanyalah untuk membalas dendam pada Yan sejati. Ini melibatkan kisah cinta. Kekasih Truyan telah lama meninggal, dan Truyan merasa sangat bersalah. Dia tahu bahwa pejabat Poyu membencinya, namun dia hanya bisa menerima semuanya. Ketika hasil investigasi menunjukkan bahwa pejabat Poyu telah berkomplot melawan Luo Feng, Truyan telah memohon kepada pejabat Poyu. Kali ini, di tengah semua migrasi ke alam semesta mini, pejabat Poyu telah pindah ke alam semesta miniatur Teacher Origin. Ini juga karena Truyan telah campur tangan di sepanjang jalan untuk membantu pejabat Poyu. Ini mengaburkan sifat hubungan antara ofisial Poyu dan Truyan. Sebelum Luo Feng memulai perjalanannya untuk mencapai terobosan era reinkarnasi, dia memberi murid-muridnya 1 pelajaran lagi. Kemudian dia pergi. Di luar sektor puncak miring, sebuah kapal dihentikan. Di atasnya ada banyak tokoh, termasuk pemimpin kota Primal Chaos, Yan Sejati, Tamu Gunung Duduk, Luo Hongguo, Gong Xinlan, Susin, Luo Ping, Luo Hai, Luo Hua, Dewa Sejati Kegelapan, Dewa Sejati Gunung Es, dan Long Ya Tuhan Sejati. Mereka semua datang untuk mengirim Luo Feng dan Teacher Origin pergi. Sitting Mountain Gas adalah yang paling santai. Yakinlah, katanya, jika bahkan Luo Feng dalam bahaya saat menerobos era reinkarnasi,
maka leluhur Kaisar Timur dan leluhur Bulan Ungu pasti sudah lama kehilangan nyawa mereka. Jauh di kejauhan adalah Star Tower dan sebuah kapal. Keduanya terbang menuju sektor puncak miring. Star Tower dan kapal lain sedang menyelam ke sektor puncak miring. Yang satu adalah dewa sejati yang abadi, sementara yang lain adalah dewa ruang hampa sejati. Mereka dengan mudah melewati banyak rintangan. Mereka berdua tahu di mana inkarnasi itu. Bisakah kamu merasakan panggilan itu, Guru Asal? Luo Feng mentransmisikan suaranya. Saya dapat merasakannya. Itu tepat di depanku. Guru Asal mentransmisikan suaranya. Berdasarkan peta yang digambar oleh makhluk hebat lainnya yang pergi untuk melampaui inkarnasi, itu tepat di depan kita. Setelah beberapa saat, Star Tower berada di depan sementara kapal lainnya berada di belakang. Mereka tiba di daerah yang luas. Apakah itu? Luo Feng melihat ke depan, dan Morosa berdiri di sampingnya. Itu pasti inkarnasinya, kata Morosa. Luo Feng melihat dengan hati-hati. Ada lubang di ruang yang luas. Ada entry portal yang mengalir dengan energi warna-warni di permukaan. Di pintu masuk ada makhluk yang tampak kabur. Beberapa tampak seperti manusia, sementara beberapa tampak seperti binatang. Ada miliaran makhluk di portal. Itu pasti inkarnasi. Luo Feng bisa merasakan pemanggilan yang kuat sementara hukum tertinggi mentransmisikan riak. Rupanya, itu membimbing Luo Feng dan Teacher Origin masuk. Dan berdasarkan peta, inilah tempatnya. Mari kita periksa dulu, kata Teacher Origin, mentransmisikan suaranya. Oke, Luo Feng mengangguk. Mereka mulai memeriksa pintu masuk inkarnasi, namun mereka tidak dapat melihat apapun di dalamnya. Guru Asal mentransmisikan suaranya. Siapa yang pertama, Luo Feng? Kamu atau aku? Aku pergi dulu, kata Luo Feng. Dia percaya diri. Menara bintangnya adalah senjata raja yang saleh, dan dia adalah dewa sejati yang abadi. Entah dia atau Guru Asal harus masuk dulu, dia tidak bisa membiarkan Guru Asal pergi dulu. Hua! Star Tower terbang perlahan. Perlahan-lahan itu terbenam dalam cahaya warna-warni di dalam portal itu. Kemudian dia melakukannya sepenuhnya. Luo Feng! Luo Feng! Luo Feng! Guru Asal tidak bisa merasakan Luo Feng lagi. Dia mengeluarkan token komunikasi. Di dalam miniatur alam semesta, Luo Feng adalah avatar kekuatan dewa dari Luo Feng, jadi dia juga membawa token komunikasi. Luo Feng, Guru Asal, jawab avatar kekuatan dewa Luo Feng. Bagaimana itu? Tanya Guru Asal. Masuk, jawab Luo Feng. Itu aman. Luo Feng sangat senang. Dia tidak menghadapi bahaya apapun, dan begitu dia memasuki portal inkarnasi, dia merasa lega dan nyaman. Portal inkarnasi ini, Luo Feng berdiri di dalam Star Tower dan melihat keluar. Di dalam portal inkarnasi ada jejak makhluk buram. Beberapa adalah manusia, beberapa binatang, beberapa tanaman. Segala macam makhluk terbang melintasi tempat itu. Apa yang terjadi? Luo Feng menempatkan Morosa ke kabin lain. Dia melambaikan tangannya, dan kristal emas muncul di telapak tangannya. Itu adalah kristal emas dari Sitting Mountain Gas. Hua! Makhluk yang terkondensasi di atas kristal emas. Itu adalah kesadaran virtual Sitting Mountain Gas. Sitting Mountain Gas melihat sekeliling dan berkata, "Oh, kamu sudah memasuki inkarnasi?" Guru, Luo Feng melihat Sitting Mountain Gas. Dia punya begitu banyak pertanyaan. Guru, apa yang Anda ingin saya lakukan untuk Anda? Anda bisa mengatakannya sekarang. Juga, bagaimana Anda mendapatkan 9 volume manual? Dan menara bintang? Itu pasti senjata raja-raja yang saleh. Hahaha, pelan-pelan. Kami tidak perlu terburu-buru. Duduk Gunung Tamu tersenyum. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Katakan, Guru, saya tahu lebih banyak daripada yang pernah Anda duga, kata Sitting Mountain Gas. Star Tower memang senjata raja yang saleh, dan itu memang ditempa olehku. Apa? Luo Feng bingung. Sitting Mountain Gas telah memalsukan senjata raja yang saleh? Bisakah Sitting Mountain Gas menjadi raja yang saleh? Tapi Sitting Mountain Gas memiliki alam semesta mini, dan itu adalah fakta. Fakta bahwa saya memalsukan Star Tower berarti saya memang raja yang saleh. Raja yang saleh yang hebat dalam membuat harta karun sejati. Sitting Mountain Gas memandang Luo Feng sambil tersenyum dan berkata dengan angkuh, "Aku adalah Raja Jin yang saleh." "Kamu adalah Raja Jin yang saleh?" Luo Feng bingung. Bagaimana Sitting Mountain Gas bisa menjadi Raja Jin yang saleh? Luo Feng telah menguji menara bintang di dunia jin sebelumnya,
namun kesadaran virtual Raja Jin yang saleh di dunia jin belum dapat mengidentifikasinya. Tapi aku menguji menara bintang di dunia jin, kata Luo Feng. Tidak perlu terburu-buru, dengarkan saja aku. Mata Sitting Mountain Gaze berkilauan dengan kerumitan tersembunyi. Luo Feng mengangguk dan mendengarkan dengan seksama. Dia merasa bahwa Sitting Mountain Gaze mungkin benar-benar Raja Jin yang saleh. Pertama, saya akan menjelaskan tingkat kekuatannya sehingga Anda dapat lebih memahami cerita saya, kata Sitting Mountain Gaze. Dari dewa sejati, ada dewa sejati ruang hampa, dewa sejati abadi, yang suci, dan raja yang saleh. Anda akrab dengan semua level dari dewa sejati hingga dewa sejati abadi. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Dewa sejati yang abadi dapat membentuk alam semesta mini dengan satu pikiran, kata Sitting Mountain Gaze. Mereka sudah memahami beberapa misteri asal-usul alam semesta. Seperti asal mula air dan api, asal mula ruang dan waktu, asal mula cahaya dan kegelapan. Siapapun yang dapat sepenuhnya memahami salah satunya dapat menjadi dewa sejati yang abadi. Luo Feng telah sepenuhnya memahami asal-usul hidup dan mati. Asal-usul hidup dan mati hanyalah awal dari jalan kehancuran bagi Luo Feng. Jika Anda mengambil satu langkah ke depan, Anda akan mengendalikan kekacauan. Semua hukum berasal dari kekacauan, yang merupakan hukum tertinggi. Jika Anda dapat mengendalikan kekacauan, maka Anda akan menjadi penguasa kekacauan. Maka Anda akan berada di tingkat suci. Ini sangat sulit, dan banyak dewa sejati yang abadi tetap terjebak di sana. Ketika negara jin saya berada di puncaknya, ada banyak dewa sejati yang abadi, tetapi hanya ada lebih dari 10 tempat suci. Setelah Anda menguasai kekacauan, Anda dapat mengubah hati dewa sejati Anda menjadi ruang kekacauan. Anda harus mengubah semuanya sendiri, dan Anda hanya dapat mencapainya setelah Anda menguasai hukum kekacauan. Luo Feng terus berpikir, dia juga memiliki hati dewa sejati, di mana dia menyembunyikan ruang jiwa, menghubungkan asal mula alam semesta mininya. Ketika Anda memiliki ruang kekacauan, Anda dapat menempatkan banyak kekuatan ilahi Anda di dalamnya, kata Sitting Mountain Gaze. Kamu dapat menyimpan lebih banyak kekuatan ilahi. Jika Anda mengambil satu langkah ke depan, Anda akan menjadi lebih unggul sehingga Anda dapat mengontrol ruang kekacauan di dalam tubuh Anda dan mengubahnya menjadi miniatur alam semesta. Dunia jin adalah alam semesta mini yang diciptakan dalam tubuhku. Alam semesta mini itu terlihat kecil, tetapi sebenarnya sangat besar. Itu bisa melahirkan banyak makhluk hebat. Namun, kamu hanya bisa menyempurnakan alam semesta mini itu sendiri. Luo Feng tercengang. Ketika sampai pada perluasan dan evolusi alam semesta mininya, dia tidak mengerti semua itu. Jika seseorang ingin membuat miniatur alam semesta di dalam tubuhnya, dia harus mengubahnya menjadi ruang kekacauan terlebih dahulu. Kemudian itu akan berubah menjadi alam semesta mini. Itu membutuhkan pemahaman yang luar biasa dari misteri alam semesta. Raja saleh yang berbeda pandai dalam hal yang berbeda, kata Sitting Mountain Gaze. Alam semesta mini yang diciptakan dalam tubuh mereka juga akan berbeda. Saya pandai membuat barang berharga, tetapi alam semesta yang saya ciptakan itu halus. Beberapa alam semesta mini yang diciptakan oleh raja-raja yang saleh sangat sederhana. Yang suci, raja yang saleh, seseorang dapat mengendalikan kekacauan, dan seseorang bahkan dapat menciptakan alam semesta. Duduk gunung tamu terus berbicara. Dewa sejati, dewa ruang hampa sejati, dewa sejati abadi, yang suci, dan raja yang saleh. Sebenarnya, ada tingkat yang lebih tinggi dari raja yang saleh. Legenda mengatakan bahwa pada tingkat itu, bahkan hukum tertinggi pun tidak dapat membatasi mereka lagi. Pada tingkat itu, seseorang bahkan dapat membuat hukum tertinggi. Mata Sitting Mountain Gaze berbinar. Namun, saya sudah memahami untuk waktu yang lama, tetapi saya tidak bisa membuat terobosan. Ada level yang lebih tinggi dari raja yang saleh? Luo Feng curiga. Seharusnya ada, kata Sitting Mountain Gaze. Seperti orang yang benar-benar tak terkalahkan, Yuan. Yuan membuat terobosan. Tentu saja, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia di level itu. Yuan. Luo Feng terkejut. Teknik elemen linier yang dia latih telah diciptakan oleh Yuan. Kamu pasti sudah memiliki teknik elemen linier. Tamu gunung duduk tersenyum dan menatap Luo Feng. Itulah teknik Yuan. Luo Feng tercengang. Bagaimana kamu tahu? Bahkan jika Sitting Mountain Gaze benar-benar Raja Jin yang saleh, dia belum pernah memasuki dunia jin.
Fakta bahwa Luo Feng telah memperoleh teknik elemen linier hanya diketahui oleh kesadaran virtual Raja Jin yang saleh. Duduk gunung tamu tertawa. Apakah itu bahkan sebuah pertanyaan? Ratusan penguasa alam semesta dari Tanah Suci Bulan Ungu dan aliansi pasukan bersatu terbunuh sekaligus. Anda cukup kuat untuk melakukannya. Dan Anda tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan para jenderal itu. Hanya ada satu kemungkinan, bahwa Anda menyelesaikan tugas di Menara Wookiee, memperoleh teknik elemen linier, dan itulah mengapa kesadaran virtual saya memberi Anda otoritas tertinggi. Anda memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada 4 jenderal, dan begitulah cara Anda membunuh ratusan penguasa alam semesta sekaligus. Luo Feng bingung. Lagi pula, kata Sitting Mountain Gas. Saya juga membawa manual untuk teknik elemen linier. Saya akan memberikannya kepada Anda setelah Anda menjadi master alam semesta dan memiliki kemauan yang lebih kuat. Saya tidak berharap tubuh saya tiba tepat setelah Anda menjadi master alam semesta. Anda memasuki dunia jin dan mempelajari teknik elemen linier, jadi manual yang saya bawa retak. Yuan meninggalkan teknik itu, dan dia meninggalkan banyak manual. Namun, jika ada yang berhasil mempelajarinya, semua manual lainnya akan dihancurkan. Manual teknik elemen linier yang saya bawa hancur, lautan jauh Anda memberikan kekuatan kejutan tekad, dan ratusan penguasa alam semesta terbunuh sekaligus. Hanya ada satu kesimpulan, bahwa Anda mempelajari teknik elemen linier. Duduk gunung tamu menghela nafas. Yuan adalah makhluk yang menyendiri. Tekniknya teknik elemen linier terkenal. Banyak raja yang saleh ingin mempelajarinya. Sayangnya, master hukum adalah yang paling cocok untuk mempelajarinya. Dewa sejati juga baik-baik saja. Mereka yang lebih tinggi dari dewa sejati tidak akan bisa mempelajari teknik elemen linier lagi. Banyak kekuatan ingin bakat mereka mencobanya, tetapi mereka semua gagal. Guru, tanya Luo Feng. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku akan menceritakan semua kisahku. Anda akan mengerti semuanya setelah Anda mendengarnya, kata Sitting Mountain Gas. Luo Feng mendengarkan dengan seksama. Ini adalah kisah yang telah lama disembunyikan oleh Sitting Mountain Gas. Di ujung alam semesta, samudra adalah tanah yang disebut tanah asal, dan itulah yang disebut peradaban kuno, seperti yang Anda semua menyebutnya, kata Sitting Mountain Gas. Peradaban kuno? Peradaban kuno adalah tanah asal, dan itu berada di ujung samudra alam semesta. Saya dibesarkan di sebuah suku di tanah asal, dan saya diterima di sebuah klan yang berharga, kata Sitting Mountain Gas. Saya jatuh cinta dengan teman sekolah saya. Saya menikahinya, dan saya menjadi bakat tak tertandingi yang hebat dalam membuat barang-barang berharga. Saya bangkit dan mendirikan negara jin berdasarkan klan saya, dan saya menjadi raja yang saleh dari negara jin. Saya memiliki istri yang pengasih, dan pejabat yang kuat dan setia. Aku berdiri di atas. Semuanya fantastis. Namun, tidak ada yang bertahan selamanya. Duduk Mountain Gas menggelengkan kepalanya. Setelah waktu yang lama, negara Si tiba-tiba menyerang negara jinku. Mereka membunuh istri saya, pejabat saya, dan saudara laki-laki saya, dan mereka menghancurkan negara jin saya. Semua yang saya bangun dihancurkan oleh negara Si. Mata Sitting Mountain Gas berkilauan dengan kegilaan dan kebencian, bahkan di depan muridnya sendiri. Luo Feng menghela nafas. Semuanya, termasuk anggota keluarganya yang telah lama bersamanya, telah hancur. Luo Feng bahkan tidak bisa membayangkan rasa sakit seperti itu. Dia telah bertarung melawan sektor binatang Mohe karena dia ingin mempertahankan semua itu. Jika seseorang menghancurkan orang-orang yang telah dia jaga, dia akan mempertaruhkan segalanya untuk membalas dendam. Sulit untuk membunuh raja yang saleh, kata Sitting Mountain Gas. 3 master negara memburu saya, tetapi saya berlari ke Universe Ocean. Saya memasuki Universe Ocean dan tidak kembali. Sebaliknya, saya pergi lebih dalam, karena aku ingin memperbudak sektor binatang. Binatang sektor perbudakan. Luo Feng terkejut. Dia telah berhasil memperbudak raja dari binatang sektor. Tamu gunung duduk mengangguk. Betul sekali. Sektor binatang adalah legenda di tanah asal, dan mereka pasti bencana. Namun, di antara semua kerajaan yang kuat di tanah asal, ada sebuah negara yang disebut negara Tianmu, sebuah negara yang lebih kuat dan lebih tua dari negara Si. Tuan negara disebut Raja Dewa Kayu Ungu, negaranya pernah dihancurkan. Tapi kemudian, dia melarikan diri ke samudra semesta, pergi jauh, dan membawa binatang sektor yang diperbudak kembali ke tanah asal.
Dibutuhkan banyak negara yang digabungkan untuk melawan binatang sektor yang sepenuhnya matang, dan binatang sektor yang tidak terkendali adalah mimpi buruk. Namun, Raja Dewa Kayu Ungu memperbudak binatang sektor agar mengikuti perintahnya. Semua musuh Raja Dewa Bulan Ungu dimusnahkan. Adapun negara-negara lain, mereka beruntung Raja Dewa Kayu Ungu tidak menyerang mereka. Siapa yang berani mengganggunya? Dengan Raja Binatang Sektor, negara Tianmu meledak. Sekarang, setelah sekian lama, negara itu sendiri yang maha kuasa. Dan binatang penjaga, binatang sektor, tidak pernah muncul. Itu menjadi legenda. Luo Feng bingung. Saya telah mencari informasi di dunia jin. Mengapa tidak ada dokumen rinci tentang binatang sektor? Haha, makhluk paling kuat yang dapat dibiarkan di dunia jin di tubuhku adalah dewa sejati yang abadi. Duduk Mountain Gas menggelengkan kepalanya. Dunia tentara tidak akan memiliki sumber daya seperti itu. Legenda itu telah tersebar luas, dan Raja Dewa Kayu Ungu mengakuinya sendiri. Tidak mungkin memperbudak sektor binatang yang kuat. Saya hanya bisa pergi dan memperbudak binatang sektor yang belum dewasa. Jadi saya harus pergi jauh ke dalam Universe Ocean. Saya masuk lebih dalam. Sebenarnya, banyak makhluk hebat yang kehilangan negara mereka dan memiliki kebencian yang kuat di hati mereka melakukan hal yang sama. Mereka pergi ke Universe Ocean dan mencoba memperbudak sektor Beas. Seperti generasi terakhir Sungai Duandong. Dia pergi ke sana dengan Universe Bot. Itu mungkin tentara yang kuat. Mereka bergegas masuk dan mencoba memperbudak sektor binatang yang belum matang. Namun, bahkan saya tidak bisa melakukannya. Adapun mereka semua mati dan bahkan tidak bisa bereinkarnasi. Duduk Mountain Gas menggelengkan kepalanya. Semakin dalam saya menggali Universe Ocean, semakin saya menyadari betapa berbahayanya Universe Ocean. Luo Feng mengerutkan kening. Berbahaya. Sekarang dia tahu mengapa Universe Bot begitu rusak dan telah menjadi salah satu dari 3 Lance of Extremis. Ada beberapa catatan di Universe Bot yang mengatakan bahwa mereka telah mengikuti jalan yang salah dan mereka menyesalinya. Rupanya, pesan itu ditinggalkan dalam keadaan putus asa. Hukum tertinggi tidak akan mengizinkan kita menjelajah ke sana, kata Sitting Mountain Gas. Namun, bagaimanapun juga, ada hikmahnya. Itu hanya meminta pikiran asli dari alam semesta asli untuk menghalangi saya. Tanpa izin dari hukum tertinggi, tidak perlu takut dengan pikiran asli. Namun, dengan bantuan hukum tertinggi, pikiran asli dapat menggunakan kekuatan asal alam semesta asli untuk memanipulasi samudra alam semesta. Semakin dekat Anda dengan alam semesta asli, semakin kuat Anda akan menyadarinya. Duduk Mountain Gas menggelengkan kepalanya. Kamu bahkan tidak bisa membayangkannya. Saya mengerti bahwa jika saya melanggar, saya pasti akan mati. Saat itulah saya mulai membuat rencana B saya pertama kali meninggalkan kesadaran virtual di dunia jin. Kemudian saya meninggalkan teknik elemen linier, berharap beberapa keturunan yang dibesarkan di dunia jin dapat mempelajarinya. Kemudian saya membuat yang berharga, Star Tower. Sesuatu yang mendebarkan terjadi ketika saya membuatnya. Jejak cahaya keemasan bergabung dengannya, menjadikan menara bintang sebagai senjata raja yang saleh. Ada 9 level di Star Tower, dan setiap level memiliki 3 level teknik, jadi total ada 27 level teknik. Saya harus pergi jauh ke dalam Universe Ocean, di mana alam semesta asli berada, jadi saya harus memilih murid di alam semesta asli. Saya meninggalkan teknik di Star Tower untuk murid-murid saya. Anda dapat mengendarai Star Tower tingkat pertama dan kedua sebelum Anda menjadi dewa sejati. Level ketiga dan keempat, Anda dapat memanfaatkan di level dewa sejati. Pada tingkat kelima dan keenam, Anda dapat menggunakannya di tingkat dewa ruang hampa yang sebenarnya. Tingkat ketujuh adalah untuk dewa sejati abadi. Tingkat kedelapan adalah untuk yang suci. Tingkat kesembilan adalah untuk raja-raja yang saleh. Petik 2. Duduk Gunung Tamu tersenyum. Tentu saja, itu hanya kasus biasa. Setelah saya menyelesaikan menara bintang, saya meletakkan semua barang berharga saya di Istana Kaisar Jin saya. Istana Kaisar Jin adalah harta paling berharga milikku, dan itu juga merupakan senjata raja yang saleh. Aku masuk lebih dalam ke Istana Kaisar Jin. Ketika saya menemukan bahwa saya tidak bisa masuk lebih dalam dan tidak bisa keluar, yang bisa saya lakukan hanyalah memisahkan sebagian kecil dari jejak hidup saya dan meletakkannya di Istana Kaisar Jin, melakukan reinkarnasi. Istana Kaisar Jin terbang melintasi samudra alam semesta yang tak berujung. Aku sudah mati.
Satu-satunya yang tersisa adalah jejak-jejak kehidupan di bawah situasi khusus reinkarnasi. Istana Kaisar Jin digerakkan oleh bonekanya. Tanpa hukum tertinggi, pikiran asli tidak dapat menghentikan benda mati untuk terbang. Kemudian saya tiba di alam semesta asli, dan jejak hidup saya bereinkarnasi di alam semesta asli, menjadi bentuk kehidupan khusus, Sitting Mountain Gas. Oh, Luo Feng mengerti sekarang. Reinkarnasi diizinkan oleh hukum tertinggi, kata Sitting Mountain Gas. Namun, saya masih memiliki kenangan sebelumnya. Saya berada di level tertinggi dengan tekad yang luar biasa, itulah sebabnya hukum tertinggi membatasi saya. Pikiran asli selalu memperhatikan saya. Jika saya berani melanggar hukum tertinggi, itu pasti akan mengambil kesempatan untuk menekan saya. Saya hanya tahu sedikit tentang hukum tertinggi, jadi saya tidak berani melawan siapapun dengan kekuatan saya yang sebenarnya. Petik 2. Tidak heran Sitting Mountain Gas tidak pernah bertarung dengan siapapun secara nyata. Sebaliknya, dia selalu menggunakan beberapa keterampilan khusus. Alam semesta asli mewakili asal-usul kehidupan, dengan kemungkinan tak terbatas, kata Sitting Mountain Gas. Bentuk kehidupan apapun dapat lahir selama ada lingkungan yang cocok. Saya tidak dapat menemukan murid yang cocok, jadi saya membuat murid sendiri. Saya ingin membudidayakan ras yang pandai mengendalikan tubuh mereka, lanjutnya. Dalam rencana awalku, talenta tingkat atas dari ras itu bisa mencapai level ketiga di jalur kekuatan dewa, memiliki tubuh dewa yang tak ada habisnya. Begitulah cara ras Dewa Api muncul, diikuti oleh saudaramu, Kaisar Api. Petik 2. Duduk Mountain Gas menggelengkan kepalanya. Tapi aku salah. Kaisar Api memang memiliki bakat tubuh yang hebat, tetapi dia memiliki pemahaman yang biasa-biasa saja, dan dia cukup keras kepala. Bahkan sebagai bakat tak tertandingi dalam ras Dewa Api, pemahamannya bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Hong dari bumi, apalagi Anda. Saya menyerah pada metode itu. Aku menyerah pada Kaisar Api. Meskipun makhluk-makhluk hebat dengan tubuh dewa yang tak ada habisnya adalah bakat yang sebenarnya, aku tidak bisa meminta begitu banyak. Saya juga perlu mempertimbangkan teknik elemen linier, dan saya perlu menemukan ras yang bisa membuat terobosan pada jiwa mereka. Saya banyak menguji, dan akhirnya, penduduk bumi diciptakan. Banyak talenta dalam sejarah bumi dipilih oleh saya, tetapi mereka semua gagal mewarisi menara bintang. Memang sangat sulit untuk mewarisi menara bintang, tetapi bagi saya, berlatih teknik elemen linier tidak mungkin dilakukan jika Anda bahkan tidak dapat memiliki menara bintang. Dan akhirnya, Anda muncul, mewarisi Star Tower. Adapun kelemahan tubuhmu, aku hanya bisa menebusnya dengan 9 volume manual. Namun, Anda hanya bisa mencapai tingkat gen kehidupan 10.081 kali dengan itu. Setelah itu, kamu sendiri. Duduk gunung tamu menghela nafas. Itulah yang saya khawatirkan. Akan sulit bagi Anda untuk mengikuti jalan tubuh yang saleh. Untungnya, Anda mendapatkan tubuh lautan jauh, dan Anda mendapatkan teknik penciptaan yang diwariskan. Anda akhirnya membuat terobosan. Petik 2. Luo Feng mengerti segalanya sekarang. Guru, ketika binatang sektor itu menyerang kita, mengapa kamu tidak memperbudak mereka? Tanya Luo Feng. Apakah itu karena kamu tidak cukup kuat? Saya terkekang di mana-mana di alam semesta asli, kata Sitting Mountain Gas. Pikiran asli memperlakukan saya sebagai musuh terbesarnya, jadi saya mengikuti jalan biasa untuk menjadi dewa sejati sehingga tidak akan mengirim siapapun untuk mengejar saya. Saya tidak memiliki dasar yang kuat, dan kekuatan ilahi saya terlalu lemah. Bahkan jika bis sektor berbaring di depanku, aku tidak akan bisa memperbudaknya. Jika saya masih raja yang saleh, saya akan bisa melakukannya. Selain itu, jika saya melawan binatang sektor, pikiran asli akan mengambil kesempatan untuk menekan atau bahkan menghancurkan saya. Luo Feng terkejut, tapi pikiran aslinya juga memusuhi sektor binatang. Tidak, kata Sitting Mountain Gas. Dibandingkan dengan binatang sektor, itu lebih membuatku takut. Sektor binatang akan memaksanya untuk menghancurkan alam semesta asli, dan pikiran mungkin dirugikan. Adapun saya akan dapat mentransfer jiwa alam semesta asli jika saya terus tumbuh. Perpindahan jiwa, Luo Feng mengingat kata-kata guru asal. Tapi saya tidak akan melakukan hal seperti itu, kata Sitting Mountain Gas. Fondasi saya terlalu lemah kali ini. Saya bahkan mengikuti jalur hukum untuk menjadi dewa sejati. Segera, saya akan membuat terobosan dan menjadi dewa ruang hampa sejati.
Dan kemudian, saya akan melampaui inkarnasi di Istana Kaisar Jin. Saya akan kembali ke tanah asal dan bereinkarnasi lagi. Jika saya bereinkarnasi di tanah asal, saya tidak akan dibatasi oleh hukum tertinggi apapun, dan kemudian, saya akan menjadi dewa sejati di tingkat ketiga dewa. Tubuh. Itulah satu-satunya cara saya bisa menjadi lebih kuat. Adapun melakukan transfer jiwa di alam semesta asli, saya sudah menjadi raja yang saleh, jadi transfer jiwa di alam semesta asli tidak akan banyak menguntungkan saya. Dan itulah mengapa saya rela menyerahkan miniatur alam semesta saya sendiri untuk melindungi alam semesta Anda. Bahkan jika alam semesta miniku hancur, aku masih bisa melewati portal inkarnasi di Istana Kaisar Jin. Baik Istana Kaisar Jin dan Menara Bintang dapat melindungi jiwa dengan sangat baik. Petik 2. Luo Feng bertanya, apakah tanah asal di akhir inkarnasi? Hahaha, tamu gunung duduk tertawa. Aku akan menjelaskannya seperti ini. Tanah asal adalah asal mula semua dimensi dan ruang. Itulah mengapa disebut tanah asal. Semua dimensi, Luo Feng menekan. Alam semesta laut di sekitar tanah asal terlihat seperti lubang tak berujung, tetapi sebenarnya memiliki dimensi dan ruang yang berbeda. Anda akan memasuki dimensi lain dari Universe Ocean dengan mudah. Secara total, ada 3000 dimensi samudra alam semesta. Setiap Universe Ocean memiliki alam semesta asli, dan masing-masing memiliki portal inkarnasi. Portal inkarnasi memiliki dua kegunaan. Makhluk yang dibesarkan di alam semesta asli bisa sampai ke tanah asal melalui portal inkarnasi setelah menjadi dewa ruang hampa sejati. Jika mereka tidak bisa menjadi dewa ruang hampa sejati dalam waktu, jiwa mereka akan kembali ke tanah asal melalui portal inkarnasi ketika mereka mati. Namun, di sepanjang portal inkarnasi, hanya jiwa yang kuat yang dapat mencapai tanah asal. Adapun yang lemah, mereka akan dimusnahkan. Dan jiwa-jiwa itu semua akan kehilangan ingatan mereka sebelumnya. Singkatnya, jiwa-jiwa kuat yang dibesarkan oleh 3000 dimensi alam semesta asli akan dikirim ke tanah asal. Bentuk kehidupan yang dibesarkan di tanah asal sangat kuat, karena jiwa yang lebih lemah semuanya dimusnahkan di portal inkarnasi. Petik 2. Luo Feng sangat senang. Asal-usul semua ruang dimensi? Tengah. Lautan semesta dengan 3000 dimensi adalah fondasinya, fondasi dari tanah asal. Tanah asal adalah titik asal yang sama dari semua dimensi. Seru tamu gunung duduk. Itu juga tempat yang paling makmur. Banyak penyendiri yang kuat meninggalkan warisan rahasia mereka sendiri, dan ada juga banyak suku dan negara yang kuat. Ada begitu banyak kekuatan berbeda yang saling terkait. Ini kacau. Terkadang, ada talenta yang muncul dari 3000 dimensi lautan semesta. Bakat meningkat. Luo Feng bingung. Ya, duduk gunung tamu mengangguk. Kamu bertanya-tanya mengapa Purple Moon mencoba menekan manusia dan membunuhmu kan? Mengapa? Tanya Luo Feng. Karena umat manusia memperoleh warisan dari peradaban kuno, dan itu akan meledak. Jika dia tidak menekanmu, akan ada banyak dewa sejati yang lahir di ras manusia, bahkan dewa ruang hampa sejati. Adapun Anda memiliki masa depan yang cerah. Jika Anda terus tumbuh, Anda mungkin mentransfer jiwa alam semesta asli sebelum dia melakukannya. Petik 2. Transfer jiwa di alam semesta asli? Tanya Luo Feng. Betul sekali. Duduk gunung tamu mengangguk. Ada banyak kekuatan di tanah asal, dan ada banyak warisan rahasia. Bagaimana anak-anak nakal dari 3000 dimensi lautan semesta bisa naik? Setelah tekad mereka menjadi lebih kuat, mereka mungkin bisa melakukan transfer jiwa di alam semesta asli. Begitu dia berhasil, dia akan memahami semua misteri di alam semesta asli, dan akan mudah baginya untuk menjadi yang suci. Dia bahkan mungkin menjadi raja yang saleh. Saya menduga bahwa bulan ungu diserap oleh kekuatan tertentu, jadi dia tahu tentang informasi transfer jiwa di alam semesta asli. Kaisar Timur juga berada di tanah asal, jadi bulan ungu tidak dapat menemukannya. Dia hanya bisa menargetkan Anda. Anda memiliki potensi yang begitu besar sehingga dia harus melakukan segala daya untuk menghancurkan Anda. Setelah tekad Purple Moon mencapai tingkat suci, dia akan mencoba melakukan transfer jiwa. Berdasarkan kekuatan pikiran asli, kesulitannya bervariasi. Biasanya, mereka yang memiliki tekad di tingkat suci bisa mendapatkan jiwa. Namun, begitu seseorang mencapai tingkat raja yang saleh, dia pasti bisa berhasil tidak peduli betapa sulitnya itu. Aku sudah menjadi raja yang saleh, jadi aku tidak perlu melakukan transfer jiwa. Aku sebenarnya tidak peduli tentang itu.
Namun, pikiran asli menolak untuk percaya padaku. Itu takut pada saya, jadi itu menargetkan saya sepanjang waktu. Petik 2. Luo Feng menantikannya. Saat dia bertarung dengan Mo He, tekadnya sudah mencapai level suci. Setelah lebih dari 6 triliun era, tekadnya juga meningkat. Setelah menggabungkan tekadnya sendiri ke alam semesta asli, sepertinya dia mengalami kehancuran total dari alam semesta asli, mempengaruhinya untuk sebagian besar. Tekadnya berada di tingkat suci tingkat atas sekarang. Kamu juga berlatih teknik elemen linier, jadi kamu akan hebat dalam transfer jiwa. Duduk Gunung Tamu tersenyum. Ketika kamu memasuki tanah asal, kamu dapat mencobanya dengan menggunakan avatar kekuatan dewa di alam semesta minimu untuk merampok jiwa dari pikiran aslinya. Mengapa guru asal ditekan? Tanya Luo Feng. Transfer jiwa itu menggoda. Duduk Gunung Tamu tersenyum. Kamu harus meninggalkan Universe Ocean dan memasuki Land of Origin sebelum kamu bisa melakukannya. Tubuh asli Anda ada di tanah asal, maka alam semesta asli tidak akan dapat menekan tubuh asli Anda bahkan jika itu mau. Anda dapat mencoba melakukan transfer jiwa lagi dan lagi sampai Anda berhasil. Asal guru tidak cukup pintar. Tekadnya berada pada tingkat dewa sejati yang abadi, dan dia juga memiliki alam semesta virtual untuk digabungkan dengan alam semesta aslinya. Dia bisa saja berhasil. Namun, tubuh aslinya ada di Universe Ocean, jadi pikiran aslinya dapat dengan mudah menekannya. Duduk Gunung Tamu menghela nafas. Kamu adalah muridku. Saya membudidayakan Anda, dan Anda harus mengerti bahwa saya ingin Anda membunuh 3 penguasa negara dari negara Si. Saya perlu memberi Anda beberapa saran sebelum Anda memasuki tanah asal. Tanah asal adalah asal mula semua dimensi alam semesta. Ini memiliki barang berharga yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga memiliki bakat yang membanjiri dari 3000 dimensi alam semesta dari era yang tak terhitung jumlahnya. Mereka melawan penduduk asli di tanah asal pada awalnya. Penduduk asli itu bodoh, jadi mereka tidak bisa dibandingkan dengan makhluk hebat dari 3000 dimensi alam semesta. Secara bertahap, ada semakin banyak makhluk hebat, dan setelah mereka berkembang biak, mereka menempati lebih dari 90% wilayah. Saya juga termasuk dalam tim itu. Adapun penduduk asli, mereka hanya bisa bersembunyi di beberapa tempat yang mengerikan. Mereka masih menentangnya, seperti benda-benda aneh yang Anda temukan di lautan semesta, seperti kayu aneh yang digunakan oleh Yuan Ao Master. Itu adalah senjata yang digunakan oleh penduduk asli dari tanah asal. Mereka tidak tahu cara membuat senjata, jadi mereka hanya bisa menggunakan kayu aneh dan logam aneh sebagai senjata. Apakah Anda melihat banyak noda darah pada senjata harta karun sejati itu? Duduk Gunung Tamu tersenyum. Itu adalah senjata kosong dari tanah asal. Mereka mengalir ke samudra semesta dan mengalir ke sini. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Dia mengerti sekarang. Sebenarnya, banyak rahasia di balik alam semesta asli yang tidak diketahui dapat ditelusuri kembali ke tanah asal. Hukum tertinggi ingin melindungimu, jadi mereka melarang kami berbicara tentang banyak informasi Land of Origin. Duduk Gunung Tamu menghela nafas. Kita hanya bisa menyebutnya sebagai peradaban kuno dan mengatakan bahwa peradaban kuno sudah hancur. Selain itu, jika Anda bepergian di sepanjang portal inkarnasi, Anda mungkin muncul di mana saja di tanah asal, jadi Anda mungkin tidak dapat menemukan guru asal. Ya, benar. Saya sudah mengatakan cukup, kata Sitting Mountain Gas. Tapi ingat, bahkan raja-raja yang saleh akan lari, dan saya salah satunya. Hati-hati dan bertahan dulu, maka Anda akan memiliki kesempatan untuk berurusan dengan 3 penguasa negara dari negara Si. Ingat, yang terpenting adalah tetap hidup. Ada banyak hal di tanah asal yang menunggu untuk Anda jelajahi. Kesadaran virtualku ini harus pergi sekarang. Jika tidak, musuh saya akan mengetahui dan mempelajari rahasia saya. Murid, kamu sendirian mulai sekarang. Petik 2. Peng. Gambar duduk Gunung Tamu di depannya pecah. Luo Feng tetap diam untuk waktu yang lama. Ada 3000 ruang dimensi, dan setiap dimensi memiliki 1 samudra alam semesta dan 1 alam semesta asli. Titik asal yang umum adalah tanah asal. Itu benar, tidak ada batasan pada warisan Sungai Duandong sekarang. Aku bisa membaca semuanya. Star Tower bergerak maju di portal inkarnasi, jadi Luo Feng punya cukup waktu untuk membaca semua batu memori warisan Sungai Duandong. Saat Luo Feng membacanya, dia tahu lebih banyak tentang tanah asal.
Ada banyak sekolah, warisan rahasia, suku, kota, dan gunung, dan mereka semua mungkin adalah kekuatan. Juga, ada banyak organisasi rahasia. Yang paling kuat adalah negara-negara yang didirikan oleh raja-raja yang saleh. Waktu terbang. Dimensi tempat tinggal Luo Feng terlalu jauh dari tanah asal. Bahkan bergerak melalui portal inkarnasi, butuh lebih dari sebulan untuk sampai ke sana. Luo Feng merasakan riak aneh dan mendongak. Tuan, saya bisa merasakannya, kata Morosa. Itu harus tepat di depan kita. Luo Feng mengangguk. Dia melihat ke depan dengan mata berbinar. Luo Feng telah mengatakan sebelumnya bahwa hidupnya indah karena pertempuran dan cerah karena keluarganya. Dia ingin menjaga anggota keluarganya, tetapi dia tidak ingin kehidupan yang jinak. Dia mendambakan petualangan dan pertempuran. Dia ingin melihat lebih banyak dan mengalami lebih banyak. Jelas, tanah asal adalah tempat yang ingin dia tuju, asal-usul 3000 dimensi. Dia melihat beberapa kecerahan. Mata Luo Feng berbinar. Tanah asal, aku datang. Saya pergi karena saya ingin berdiri di atas. Saya ingin melihat pemandangan yang paling indah. Tiba-tiba, Star Tower menghilang dalam kecerahan.